Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Burhanmologi. Nah, ini hari Senin, teman-teman ya. Di sini kita sekarang memasuki hari Senin. Senin. Berarti ini waktunya untuk series ternak toko. Bahasanya ternak toko ya. Karena emang kalian sudah mengenalnya bahasanya ternak toko ya. Dan manajemen akun, gitu ya. Oke, sip. Ini yang pertama, hashtag satu. Oke, sip. Apa sih yang kita mulai bahas di awal? Ya kan ini masih series pertama ya kan. Tentunya adalah tentang kenapa kok harus ternak toko. Ya. Kenapa? Kenapa ternak toko? Ternak toko. Jadi kapan sih saya, Mas? Kapan sih saya harus ternak toko? Kapan sih saya nggak harus ternak toko dan lain sebagainya? Karena ini cuma pilihan, teman. Ini tuh pilihan. Pilihan kenapa? Karena ada aturan Shopee. Karena ada aturan Shopee. Oke. Aturan Shopee terkait jumlah akun, terkait verifikasi. Kalau jumlah kan kalian bisa pakai itu ya, verifikasi, verifikasi. Oke. Nah, satu KTP, satu KTP itu bisa untuk 3 toko. Ini yang non mall, yang bukan mall ya, yang bukan Shopee Mall. Tapi satu KTP itu bisa untuk 5 toko kalau tokonya adalah Shopee Mall. Oke, jujur aja saya itu salah satu seller yang punya beberapa akun, beberapa toko, ya kan? Banyak malahan di beberapa toko. Banyak malahan. Nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma tiga, nggak cuma empat, nggak cuma lima, lebih gitu ya, lebih. Tapi Mas kok bisa lebih dari itu? Karena ini aturan baru. Ini aturan baru teman-teman. Baru akhir Juli ya, akhir Juli atau akhir Juni kemarin. Dulu Dulu Shopee Mall itu tidak terbatas. Nah, Shopee Mall itu tak terbatas. Kalau sekarang dibatasin. Kalau sekarang dibatasin, gitu ya. Nah, tujuannya apa sih kok saya sampai ternak toko kayak gitu? Yang pertama, yang pertama itu tentu dengan untuk penetrasi pasar. Untuk penetrasi pasar. Jadi saya mau membanjiri, nah, membanjiri dengan produk-produk saya, penekanan pasar yang lebih kuat, gitu ya, untuk produk-produk saya. Kemudian yang kedua, ini tentunya ternak toko itu juga cara mainnya banyak banget, cara mainnya banyak banget. Cuman di sini saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan aja, gitu ya. Saya akan sharing apa yang saya lakukan. Dengan kalau oke atau kalau mau ikutin cara orang lain juga boleh, fine-fine aja, gitu ya. Yang kedua itu adalah diversifikasi produk, diversifikasi produk. Ya. Tujuannya adalah perluasan. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah scale up horizontal. Ini cuma bahasa aja, bahasa aja ya. Intinya saya mau naikin omset, mau naik omset. Kenapa? Karena sekarang GMV Max itu kadang-kadang kita mentok, ya. GMV Max, GMV Max itu dalam satu toko mentok udah. Saya udah bingung mau ngapain lagi, mau ngapain lagi, ya. Udah bingung, mentok. Mau nggak mau saya harus scale up. Karena konsep scale up itu kan vertikal dulu. Kita konsep scale up itu kan vertikal dulu. Kotakan ini dibuat segede mungkin, kan gitu. Entah dari budget, ya, entah dari produk, entah dari fitur dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah mentok, ya, kalau sudah mentok, kita nggak mungkin bakal bulat-bulat di sini dan nggak mungkin pasrah. Ya. Makanya saya ekspansinya yang namanya vertikal, bisa nambah produk, bisa nambah toko. Dan saya kebanyakan nambah toko dan juga produk gitu. Nah, diversifikasi produk itu memang saya itu tidak homogen ya. Jadi produk saya itu apa ya namanya ya? Istilahnya itu heterogen, heterogen. Macam-macam, ya kan? Jadi bukan menduplikasi karena itu bahaya. Kalau jenengan menduplikasi hanya satu produk tapi diduplikasi banyak toko itu bahaya. Kalau saya tidak, kalau saya tidak. Cara main saya adalah dengan kolaborasi. Oke. Kemudian yang keempat nih, untuk kolaborasi.
Kolaborasi. Dan ini pegang kata-kata saya teman-teman. Ini sekarang adalah kunci jenengan akan bertahan di Shopee. Ini adalah kunci jenengan akan bertahan di Shopee. Ya. Baik dari sisi sekarang kan jenengan nggak boleh egois. Kalau jenengan apa namanya, jenengan kalau mau kemaruk semua lini, ya, mau maksakan semua lini sendirian, gitu, itu pasti akan pusing. Jenengan harus gandengan dengan yang lain. Kenapa? Jenengan tidak akan mampu untuk berdiri sendirian. Percaya saya. Nanti ke depan saya akan bahas pentingnya kolaborasi, tapi sekarang tujuannya dulu, sama resikonya dulu, mindset dulu. Kemudian legalitasnya. Ini tujuannya teman-teman ya. Jadi ini yang saya bahas ini adalah tujuan. Tujuan saya, kenapa kok saya ternak toko? Penetrasi pasar, ya kan? Diversifikasi produk, produknya biar banyak, ya kan? Ngejar tren dan lain sebagainya, momentum. Kemudian ini adalah bentuk dari scale up saya, dan juga ini adalah bentuk dari saya bisa bertahan jualan online, yaitu saya berkolaborasi dengan seller lain. Saya tidak ada yang namanya kompetitor. Tidak ada kompetitor saya itu. Tidak ada kompetitor. Saya melihat, saya kan seller jilbab misalkan. Saya melihat seller jilbab yang lain itu bukan kompetitor, tapi oportunis malahan. Kesempatan. Apa yang bisa diambil kerjasama dengan dia. Yang kita sama-sama jilbab. Kayak gitu. Ya. Yang kita sama-sama dengan jilbab. Oke. Selanjutnya. Tadi tujuannya udah, sekarang legalitas. Apakah itu legal? Legalitas. Ya kan? Jawabannya, apakah ternak toko legal? Jawabannya adalah legal. Legal. Kalau sesuai TNC-nya Shopee. Makanya jenengan jangan ngelanggar. Saya itu mau ternak toko itu ngikutin TNC-nya Shopee, term and condition. Jadi kayak syarat itu ya, syarat atau aturan. Jadi apa sih sebenarnya yang nggak boleh di Shopee itu adalah duplikasi. Kalau jenengan melakukan duplikasi produk, ya, produk dan ketahuan, kalau nggak ketahuan kan nggak tahu ya. Kalau jenengan melakukan duplikasi produk dan ketahuan, ini melanggar teman, melanggar. Tapi kalau jenengan itu melakukan diversifikasi produk dengan produk yang berbeda-beda, ternak tokonya itu memang banyak tapi beda-beda, maka itu tidak melanggar dan itu sah-sah aja. Maksud saya dibatasin saya hanya jualan jilbab, saya nggak boleh jualan jin, saya nggak boleh jualan kaos kaki, saya nggak boleh jualan makanan, saya nggak boleh jualan misalkan alat tulis, saya nggak boleh jualan perlengkapan rumah, boleh-boleh aja, sah-sah aja, ya kan? Maka semuanya fine-fine aja, gitu. Jadi maka secara legalitas ini saya bilang legal teman-teman. Kalau sesuai term and condition Shopee, termasuk tadi jumlah verifikasi KTP-nya. Kalau dulu memang Shopee Mall itu tak terbatas, tapi sekarang dibatasin 5. Ya sudah saya batasin 5. Satu KTP. Ya. Masalah pengadaan KTP, deal-dealan dengan penggunaan identity apa namanya? Itu sebenarnya masalah identity ya. KTP itu kan jadi syarat ya. Syarat verifikasi. Cuman masalahnya kan yang punya KTP nggak hanya saya, ya kan? Saya bisa memanfaatkan orang terdekat ya, memanfaatkan satu keluarga, yang kedua orang lain. Jadi ternyata teman-teman, keluarga ini biasanya yang nggak mau jualan online, ya kan? Biasanya saya bisa pakai istri saya, bisa pakai KTP-nya mungkin orang tua, ya kan? Orang tua saya nggak mau jualan online, ya udah sini. Jadi dianggap adalah orang tua saya itu bikin toko, tapi saya yang mengelola, ya kan? Atau orang lain dengan model apa? Model kerjasama. Jadi mungkin ada orang lain yang benar-benar awam, tapi dia pengen berusaha tapi bingung. Nah itu kita bisa pakai kerjasama teman-teman. Nanti masalah bagi hasil kan terserah berapa persennya. Misalkan dia hanya start KTP, oh ya udah kamu dapat sekian persen.
ya kan? Atau dia dapat nominal sekian tiap bulan ketika sudah mulai profit dan lain sebagainya. Banyak banget orang yang mau, orang-orang yang memang tidak mau menggunakan menggunakan KTP-nya untuk jualan online. Karena mungkin dia sudah sibuk dengan kehidupan sehari-harinya, ya kan? Yang penting gunakan dengan bijak, ya kan? Jangan buat pinjol, jangan buat apa, dan jenengan juga harus tanggung jawab, ya kan? Tapi harus tanggung jawab, termasuk dengan perpajakannya, termasuk perpajakan juga ya, pajak dan lain-lain. Ya, jenengan harus urusin, jangan cuma mau pakai KTP-nya doang, gitu ya. Makanya kemarin kan ada kasus di Pekalongan ya, tukang jahit kena denda pajak 2,8 miliar. 2,8 miliar. Saya curiga, ya, ini KTP-nya dipakai oleh bosnya. Ya tukang jahit mungkin, mohon maaf, mungkin nggak paham ya soal kayak begitu ya. KTP-nya dipakai aja sama bosnya. Mungkin buat beli aset, buat beli ini, buat beli itu yang butuh identity, dia pakai KTP apa ya istilahnya karyawannya, akhirnya karyawannya yang dikejar-kejar sama pajak. Nah itu tolong lebih bijak lagi teman-teman. Jadi ketika jenengan itu menggunakan KTP seseorang itu kan kayak identity pribadi ya. Jadi tolong juga disampaikan plus minusnya apa. Nanti kalau misalkan omsetnya segini, ini akan kena pajak. Jadi jenengan harus mulai lapor pajak, kan? Nah, nanti dari jenengan purpose-nya apa? Misalkan saya purpose, oh nanti soal perpajakan biar kita bantu, biar saya yang bayar, kita bantu atur selama KTP-nya ini masih kita pakai. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan asal. Jangan asal. Nah, ini kan istri, orang tua, orang terdekat juga ada banyak. Kalau mau pakai orang lain, tolong tanggung jawab. Ya, tolong tanggung jawab. Kalau mau kerjasama. Toh ini juga ini diuntungkan kalau misalkan itu bagus gitu ya. Ibarat kata kayak jenengan itu sebenarnya jadi kayak bazar Shopee gitu kan untuk membuat toko baru. Ayo buat toko baru, nanti biar saya yang bantu, jenengan cuma modal KTP, itu boleh banget. Ya, boleh banget. Oke. Udah 12 menit ternyata ya. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuka video kali ini tadi yang kita bahas adalah sebenarnya ini lebih ke mindset sama legalitas saja, ya kan? Legalitas. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas lebih lanjut lagi mungkin secara teknis, secara tools apa yang digunakan, kemudian ini apakah bisa menggunakan satu device, banyak device dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan kita bahas sedikit demi sedikit gitu ya, satu persatu gitu ya untuk kena. Tapi yang pasti ini kita tahu tujuannya juga ya mindset, legalitas dan tujuan. Jadi tujuan tadi untuk penetrasi, untuk diversifikasi produk, kolaborasi dengan yang lain. Nanti untuk secara teknisnya bagaimana saya memanfaatkan ternak toko yang legal dari Shopee ini. Oke, gitu dulu ya untuk video kali ini, dan seperti biasa untuk menutup video tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.